Selang pada tahun 1965 sampai 1976, Kroll telah membunuh 6 wanita dan 1 pria. Seger banget minum susu. Susu ini kandungannya baik banget loh buat tubuh kita. Ya nggak beda dari yang iklannya susu, tapi ada naganya. Tapi ini bukan endorsan ya. Kalau gini mungkin endorsan, tapi kalau gini kan enggak. Oh iya lupa, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Azan. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Gimana kabarnya kalian? Ya dalam masa pandemi gini kan kita harus menjaga kesehatan ya. Ya seperti gua bilang tadi, kita harus minum susu, makan telur, dan makan daging. Ya untuk memenuhi kebutuhan protein kita sehari-hari kan. Nah ngomong-ngomong soal makan daging, nah dalam video kali ini kita akan membahas orang yang suka makan daging. Tapi bukan daging sapi, daging ayam, daging ikan, ataupun daging kambing. Nah ini unik banget nih. Nah, dia makan makanan daging manusia. Orang ini bernama Joachim Löw. Joachim Löw kan pelatih Jerman. Joachim Kroll. Joachim Kroll. Joachim Kroll. Nah, Joachim Kroll. Oke. Joachim Kroll adalah seorang yang berkebangsaan Jerman yang telah membunuh belasan wanita dan 1 orang pria. Ya, gimana ceritanya? Tonton terus video ini ya. Sebelum mulai videonya, gua ingetin lagi nih ke kalian. Ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gua upload video-video baru berikutnya. Karena tekan tombol subscribe itu gratis. Sudah siap? Take your pillow and enjoy this video. Yang pertama adalah masa kecil Joachim Kroll. Joachim Kroll lahir di kota Hindenburg, Provinsi Upper Silesia, Republik Ceko. Nah, dia lahir pada tanggal 17 April 1933. Pada masa kecilnya, Kroll ini sangatlah lemah dalam segi fisik. Selain lemah dalam segi fisik, nah ini nih yang unik dari Kroll, yaitu suka mengompol di celana. Kroll juga memiliki IQ yang sangat rendah, yaitu nilai IQ-nya 76. Selain itu, saking IQ-nya di bawah rata-rata, dia bersekolah hanya sampai kelas 3 SD. Setelah Perang Dunia II berakhir, keluarga Kroll pindah ke North Rhine, Jerman. Pada tahun 1955, ibunya Kroll ini meninggal dunia. Nah, untuk menyambung hidupnya, pada tahun 1960, Kroll bekerja sebagai pembersih toilet. Setelah itu, ia bekerja sebagai buruh di Thyssen Industries. Nah, disinilah awal mula tindakan kriminal Kroll tercipta. Pada tanggal 8 Februari 1955, Kroll memperkosa dan membunuh seorang wanita muda yang bernama Irmgard Strahl yang berumur 19 tahun. Cara ia membunuh yaitu menikam tubuhnya dari belakang hingga mati. Dan Strahl ini ditemukan tidak bernyawa di sebuah gudang yang terletak di Ludinghausen. Strahl ditemukan dengan tubuh yang hancur. 4 tahun berselang, Kroll juga membunuh seorang wanita yang berumur 24 tahun, bernama Clara Tesmer. Nah, sialnya seorang pria yang bernama Henry Ott dituduh sebagai pembunuhnya. Nah, tataan terhadap fitnah dan tuduhan Ott sebagai pembunuh Tesmer, ya biasalah. Orang-orang kan pada lemes ya, ngomongin si A, si B, apalagi pas ibu-ibu kumpul. Pasti kan gosipnya kemana-mana. Akhirnya Ott gantung diri
dipenjara beberapa hari setelah ia masuk ke penjara tersebut. Sebulan berselang, tindakan Kroll makin menjadi-jadi. Seorang gadis yang bernama Manuela Knott, yaitu yang berumur 16 tahun, tewas diperkosa dan dicekik di taman kota Essen dan meninggalkan ukiran di daerah bokong dan paha korban. Nah, 3 tahun berlalu, yaitu pada tahun 1962, Kroll membunuh 3 gadis sekaligus, yaitu antara usia 12 hingga 14 tahun. Nah, tindakan Kroll ini mengakibatkan kota Duisburg dan Ruhr menjadi mencekam, hingga membuat beberapa masyarakat depresi dan bunuh diri. Kayaknya sih takut dibunuh sama Kroll, ya daripada dibunuh sama Kroll mending bunuh diri aja, mungkin begitu ya. Nah, pada tanggal 4 Juni 1962, Kroll juga sempat membunuh seorang gadis bernama Monika Tevel yang berumur 12 tahun. Namun kemudian polisi juga salah tangkap lagi yang kedua kalinya, yaitu menangkap Walter Quicker. Dan akhirnya 3 bulan berselang, Walter ini dibebaskan. Namun ya, kalian tahu sendirilah, kalau orang-orang sudah tahu siapa pembunuhnya dan meskipun itu bukan dia, ya fitnahnya tersebar luas kan. Dan akhirnya Walter mengakhiri hidupnya dengan gantung diri pada bulan Oktober 1962. Selang pada tahun 1965 sampai 1976, Kroll telah membunuh 6 wanita dan 1 pria. Nah, dari sini muncul keanehan. Itu kan biasanya kalau Kroll ini kan membunuh wanita antara umur 12 sampai 24 tahun. Namun sekarang Kroll membunuh seorang lansia, yaitu Maria Hedgen yang berumur 61 tahun. Dan gak tanggung-tanggung nih, setelah dibunuh, Maria diperkosa lalu dimutilasi tubuhnya. Kejam banget ya. Akibat tindakan kejahatan Kroll ini, kan tadi kan sudah dijelaskan, polisi sudah 2 kali salah menangkap orang. Dan yang ketiga kalinya, polisi tidak mau dong salah tangkap lagi. Dan akhirnya, polisi menginvestigasi kasus ini untuk mengungkap siapa pembunuh para gadis-gadis dan lansia serta 1 korban pria itu di kota Duisburg dan Ruhr ini. Susah banget sih. Nah, akhirnya polisi pun mendapat titik terang dari seseorang yang melapor untuk mengecek apartemennya Joachim Kroll ini. Nah, di saat seorang ini hendak meminjam toilet Kroll, Kroll melarang. Dan akhirnya seorang tersebut melapor kepada polisi bahwa, tolong dong cek toiletnya, mungkin ada sesuatu di sana. Nah, polisi lantas curiga apa yang ada di toilet Kroll tersebut. Benar saja, polisi menemukan alat sex toys di toilet tersebut yang berbentuk boneka wanita. Dan setelah diinterogasi, Kroll ini sering berhubungan dengan boneka tersebut. Di waktu yang bersamaan, polisi juga menemukan 1 plastik daging beku, jari tangan yang berada di panci, dan berbagai jeroan usus manusia yang digantung di atap toilet. Gue baca artikel ini mau muntah beneran dah. Setelah ditemukan barang bukti tersebut, ya Kroll tidak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya Kroll ini mengaku kepada polisi bahwa dia telah melakukan banyak pembunuhan berantai, memperkosa lalu memutilasi korbannya lalu dimakan. Dari investigasi polisi, Kroll membunuh dengan cara cepat dan efisien, mengejutkan para korbannya dan langsung mencekik hingga tewas. Setelah birahinya terpuaskan, Kroll memotong menjadi bagian-bagian kecil dari korbannya dan membawa pulang untuk diolah menjadi makanan. Serem banget kan? Kroll bertanggung jawab atas pembunuhan dan pemerkosaan disertai dengan kanibalisme. Kroll sendiri mengaku bahwa dia telah membunuh 14 manusia. Nah, media setempat menjuluki Kroll sebagai Pure Cannibal. Gimana sih? Cannibal atau Duisburg Man-Eater. Susah juga ya ngomong bahasa Jerman ya. Nah, gue harus belajar lagi nih.
Yaitulah sedikit cerita dari Joachim Kroll, pembunuh berantai, pemerkosa sekaligus kanibal dari Jerman. Nah, bagaimana menurut kalian? Bolehlah tulis komentar di bawah ya. Sebelum berpisah, gue ingetin lagi nih ke kalian. Ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi ketika gue upload video-video baru berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di Setiabudi Azan dan Facebook gue di Azan Setiabudi. Gue Azan, sampai jumpa di video berikutnya. Cheerio!